Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life pagi ini. Saya coba mau sharingkan satu hal yang mungkin untuk dunia dianggap satu kesombongan ya. Misalnya kita teriak akan kemenangan, tapi belum berperang gitu. Nah ini kalau saya lihat dari sisi dunia dan rohani, ini ada dua hal yang berbeda gitu. Kalau dari sisi rohani, teriak sebelum berperang itu benar gitu. Tapi kalau cerita dunia bicara teriak belum berperang, teriak menang sebelum berperang, itu sepertinya terkesan kayaknya kurang pas gitu. Nah ini saya coba ceritakan tindakan yang konyol gitu ya. Jadi adalah tindakan yang konyol dan sombong jika kita teriakkan satu kemenangan pada saat kita belum berangkat berperang gitu. Itu kan kalau bicara dari sisi kesombongan kan seperti sombong. Tapi orang dunia beranggapan bahwa itu wajar gitu loh. Satu kewajaran, itu satu keyakinan dari orang dunia gitu, seperti itu. Jadi banyak orang dunia yang belum mengenal dan mengerti akan firman juga melakukan hal seperti itu gitu. Jadi meneriakkan satu kemenangan sebelum berperang, tapi sebenarnya tidak ada kekuatan gitu dalam ucapan mereka gitu yang belum mengenal kebenaran dan mengenal pengertian akan firman. Teriakan kemenangan sebelum berperang itu terkesan ya cuman keyakinan yang tidak punya power gitu, tidak punya kuasa apa-apa. Itu cuman sekedar membesarkan hati bagi orang-orang dunia yang ingin berperang gitu. Jadi bagaimananya memompa keyakinan diri seolah-olah dengan mengucapkan teriakan kemenangan sebelum perang itu adalah memotivasi untuk benar-benar bisa fight gitu, untuk bisa perang gitu. Padahal hasil akhirnya siapa yang menjamin kemenangan itu gitu? Ya itu cuma sekedar di jiwa saja bahwa ada satu keyakinan yang timbul, satu rasa yang ingin dikembangkan gitu. Nah untuk bisa lebih bersemangat gitu. Jadi cuma sebatas jiwa, jadi sebatas pikiran perasaan bahwa dengan teriakan itu bisa menyemangati gitu kita maupun teman-teman kita. Itu satu. Kedua, berbeda sekali dengan orang rohani gitu, yang sudah mengenal dan mengerti akan kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan gitu. Sehingga orang rohani itu akan teriakan kemenangan hanya jika kemenangan itu tersebut terkait dengan janji-janji Tuhan di firman-Nya gitu. Jadi beda sekali teriakan rohani, teriakan kemenangan sebelum berperang bagi orang rohani. Itu dasarnya ada gitu, bahwa dia teriakan itu karena memang janji firman di Tuhan itu ada. Berarti orang rohani harus mengenal dulu apa yang janjikan Tuhan di dalam firman-Nya itu gitu. Kalau tanpa ada janji di dalam firman, tidak mungkin orang rohani meneriakkan kemenangan itu gitu. Jadi orang rohani itu meneriakkan kemenangan sebelum berperang karena memang ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Beda dengan orang duniawi yang meneriakkan kemenangan Tuhan tanpa ada jaminan, tanpa jaminan siapa-siapa. Kalau orang rohani kan jaminannya firman, jaminannya Tuhan gitu. Itu bagi yang percaya gitu. Jadi orang-orang rohani dengan dunia itu akan bedanya di situ. Kalau orang rohani berteriak kemenangan dasarnya karena memang ada firman yang menyertakan itu. Jadi waktu belum berperang pun dia udah berani gitu, berani beriman bahwa dia beriman percaya bahwa pasti menang. Kenapa? Karena ada di dalam firman Tuhan dan juga disertai dengan roh Tuhan gitu, roh Tuhan yang ikut menyertai waktu di dalam peperangan itu. Jadi dia beriman pasti menang. Jadi kalau dibalikkan, siapa yang menjamin teriakan kemenangan ini sebelum berperang? Yang menjamin ya Tuhan. Beda dengan orang duniawi, siapa yang menjamin? Tidak ada, hanya perasaan sendiri saja gitu bahwa
bahwa dengan seperti itu seolah-olah jadi ada kekuatan lebih gitu, kekuatan psikologi, kekuatan jiwa yang untuk lebih bersemangat lagi. Tapi tidak ada jaminan gitu. Sekali-kali memang ada gitu orang duniawi seperti itu berhasil, ada gitu. Tapi kalau dibilang 100% dijamin pasti menang, rasanya nonsen gitu. Nggak mungkin ada kekuatan seperti itu gitu. Itu bedanya di situ teman-teman. Jadi nanti kita coba bahas lebih dalam ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti teriakan kemenangan sebelum perang bagi orang rohani yang sesuai dengan firman Tuhan itu jelas gitu. Tidak cuma cukup diucapkan gitu atau diyakini di dalam jiwa kita bahwa kita pasti menang gitu. Padahal belum berperang. Tidak cukup seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai firman Tuhan dan kalau tidak ada roh Tuhan yang menyertai kita gitu dalam meneriakkan kemenangan sebelum berperang tersebut, rasanya tidak ada power, tidak ada kuasa apa-apa gitu. Jadi kuasa Tuhan itu akan bekerja apabila memang kita berperang sesuai firman dan kita berperang dengan iman kita. Dalam arti kata ya kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita melalui roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Nah itu kuasa Tuhan itu baru timbul ya seperti itu. Kalau cuma sekedar teriakan-teriakan itu saja sih saya pikir tidak akan nyampe gitu. Untuk kuasa Tuhan untuk bekerja itu nggak mungkin, sehingga Tuhan nggak bisa menjamin. Adapun kuasa Tuhan akan terjadi jika kita miliki iman percaya. Jadi kalau kita bicara kita ingin menggerakkan kemenangan kita sebelum berperang dengan jalan rohani, ya jelas kita harus memiliki iman percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya gitu, janji-janji Tuhan gitu. Jadi kesimpulannya, apabila kita tidak memiliki iman percaya terhadap Tuhan dan kita tidak berperang dengan seperti yang firman sudah perintah dan aturkan, ya rasanya kita tidak mungkin bisa menang gitu. Jadi kembali lagi, orang duniawi dengan rohani bedanya gitu. Bahkan orang rohani pun apabila tidak berperang dengan cara firman, atau orang rohani sudah berperang dengan cara firman tapi tidak menyertakan roh Tuhan di dalam peperangan itu juga nonsen untuk bisa menang gitu. Jadi kita bisa menang apabila ada firman, kita bisa menang apabila ada roh Tuhan, sehingga dari kedua itu timbul kuasa Tuhan untuk memenangkan apa yang Tuhan janjikan dalam firman-firman itu gitu. Jadi beda sekali antara teriakan kemenangan sebelum berperang bagi orang dunia dengan bagi orang rohani, ya bedanya di situ gitu. Maka kemenangan pasti akan terjadi bagi orang yang yang dikehendaki kemenangan selama ya sesuai janji itu gitu. Jadi memang kembali lagi kita mesti ingat bahwa kemenangan itu pasti terjadi dengan batas-batas bahwa apa yang ada dicantum di dalam firman selama sesuai dengan firman gitu, sesuai dengan janji-janji firman, sesuai dengan janji-janji kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak bisa kita pengen menang perang tapi sesuai pengennya kita, nggak ada, rumusnya tidak ada gitu. Jadi kita akan menang sesuai dengan janji-janji kebenaran firman Tuhan gitu. Itu kita pasti akan di situ. Itu pun tadi balik lagi dikatakan harus dengan kekuatan roh Tuhan yang menyertai kita. Tanpa ada roh Tuhan, kuasa tidak ada. Kuasa Tuhan untuk membantu kita memenangkan pernyataan firman itu tidak ada gitu. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam, memang kita harus menguasai firman untuk bisa menang. Kita harus tahu apa yang kita ingin menangkan itu, tidak bisa seenak kita,
harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan kita juga harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan yang maksimal gitu. Nah, dan kita juga mesti minta Roh Tuhan ada di dalam kita. Jadi ada 3 unsur yang paling inti ya kalau saya lihat dari kesaksian hidup saya gitu. Ada firman, harus ada firman, harus ada iman dari kita sendiri, dan harus dengan menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita. Nah, 3 ini baru terjadi. Biasanya ngeblend ya antara firman Tuhan dan iman, karena iman itu pasti ada di dalam iman itu biasanya ada Roh Tuhan gitu. Jadi kita mau sebut ada firman dan ada iman boleh, atau kita ya ada firman, ada iman yang ada Roh Tuhan di dalam iman kita itunya gitu. Jadi bukan keyakinan. Biasanya kan sulit sekali membedakan antara keyakinan kita pribadi dengan iman gitu. Kalau iman itu bukan keyakinan, kalau iman itu adalah dasarnya dari firman. Jadi apa yang dicantum di dalam firman, yaitu kita imani. Tapi kalau tidak ada di dalam iman, di dalam firman, itu bukan iman gitu. Itu sih boleh-boleh aja kita yakin sendiri atau kita percaya sendiri, bukan karena iman gitu. Jadi iman itu hanya terjadi jika kita percaya itu akan terjadi karena ada Tuhan dan ada di dalam firman Tuhan. Kuncinya begitu gitu. Jadi firman dan iman jaminan kemenangan meskipun kita belum berperang. Firman dan iman adalah jaminan untuk kita bisa menang sebelum berperang. Tanpa ini tidak mungkin. Orang dunia tidak akan mampu untuk bisa seperti orang rohani gitu, karena beda. Karena orang dunia hanya berteriak kemenangan sebelum berperang, yaitu cuma hanya untuk meyakinkan diri sendiri, hanya untuk memotivasi diri sendiri, atau mungkin menyemangati timnya, menyemangati pasukannya gitu. Ya cuma sebatas itu. Tapi teriakan kemenangan sebelum berperang tanpa rohani, tanpa firman dan iman dan Roh Tuhan, itu ya cuman sekedar jiwa gitu. Lumayan nggak? Lumayan gitu. Dibanding tidak punya semangat apa-apa di dalam jiwanya dan tidak punya kekuatan Tuhan di dalam rohnya gitu. Ya itu lebih mending ya begitu kali. Tapi kalau cerita kita menghendaki satu kepastian bahwa kita pasti menang gitu sebelum berperang, ya pasti caranya harus cara rohani gitu. Harus mengenal firman Tuhan, janji kemenangannya apa, tidak bisa seenak kita. Harus beriman percaya akan janji itu tergenapi gitu. Itu butuh iman, dan untuk itu kita butuh Roh Tuhan. Roh Tuhan untuk memberi pengertian akan firman-Nya, dan Roh Tuhan untuk memberi kekuatan waktu kita beriman gitu. Jadi itu saling ngegandeng. Kalau tanpa itu susah gitu. Mungkin saya coba jelasin beda teriakan perang sebelum teriakan kemenangan sebelum berperang, teriakan menang sebelum berperang. Bedanya antara cara duniawi dengan cara rohani ya seperti ini. Mudah-mudahan sharing saya pagi ini bisa dapat ditangkap maksudnya gitu, sehingga teman-teman yang belum terima Tuhan coba bisa renungi gitu. Sharing saya pagi ini jadi beda gitu. Jadi yang sering kan orang dunia sering katakan, saya beriman kok hal ini pasti terjadi gitu. Saya beriman kok saya pasti menang gitu. Padahal kalau menurut saya orang dunia ngomong itu selama tidak ada firman, selama tidak ada Roh Tuhan di dalam itu gitu. Saya pikir itu bukan beriman gitu. Itu sih cuma keyakinan diri sendiri saja gitu. Dan yang tadi saya bilang tidak ada kuasanya dan tidak ada jaminan untuk menang gitu. Nah, cuman orang dunia sering salah kaprah ya, antara yakin dengan berkeyakinan dengan beriman itu dianggapnya sama. Padahal kalau menurut saya beda gitu. Jadi kalau keyakinan ya hanya dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan pikiran perasaan kita sendiri. Sedangkan yang namanya beriman itu adalah dengan kekuatan pikiran dan perasaan Tuhan disertai Roh Tuhan.
Kalau pikiran dan perasaan Tuhan kan adanya di firman, adanya di perintah dan peraturan Tuhan, itu adanya di firman. Jadi beda kalau orang rohani akan beriman itu apabila pikiran dan perasaannya dipenuhi oleh keinginan Tuhan, dan orang rohani minta pengertian akan firman dari Tuhan, dan orang rohani akan minta penyertaan roh Tuhan di dalam dia sebelum atau sedang berperang gitu. Jadi akhirnya ada jaminan kemenangan dari Tuhan. Intinya begitu teman-teman. Jadi mungkin mudah-mudahan sharing pagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau memang sharing-sharing semacam ini bisa jelas ditangkap maksudnya dan dianggap bisa berguna, ya coba teman-teman sharingkan lagi ke teman yang lain atau ke keluarga teman-teman gitu, sehingga teman-teman yang lain bisa berteriak menang sebelum berperang, tapi banyak menangnya gitu, pasti menangnya. Jadi tidak cuma sekedar dari jiwa saja gitu. Mungkin cukup begitu teman-teman pagi ini, dan kita kalau Tuhan gerakkan saya, nanti saya coba bikin sharing-sharing baru yang sesuai dengan apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.